Ibu bisa masuk ke dunia ekonomi dan bisnis itu karena apa ya, Bu? Kalau ditanya karena apa, Bu Berta itu orang eksak ya, karena itu fisika ya. Tetapi ternyata saya tidak cinta ilmu fisika, tetapi saya memakai ketika SMA itu mengambil IPA karena saya pengen belajar tentang matematikanya ya. Jadi kemudian saya mencari bidang mata kuliah waktu itu ambil S1 yang bidangnya ilmu yang bisa dipakai gitu loh, ilmu dipakai banyak banyak bidang gitu. Terus saya berpikirnya ya karena dulu tuh tidak seperti sekarang ya, sekolah-sekolah didatangi, diberi penjelasan apa, tapi saya hanya mikir, saya dulu pilihannya dua, kalau enggak manajemen komunikasi. Saya berpikirnya adalah dua bidang ilmu ini sangat dipakai di semua, ya semua hal. Kan kita mengenal ada manajemen waktu, manajemen keuangan, data dan seterusnya. Manajemen ini menurut saya tuh menjadi bidang yang luas. Terus tadi mau dibawa belok kemana-mana betul butuh manajemen ya. Manajemen belajar, manajemen mendekati cewek, manajemen mendekati cowok dan seterusnya itu kan perlu. Nah, kemudian yang kedua komunikasi. Saya hanya berpikir bahwa semua bidang pasti perlu komunikasi ya. Bagaimana kita cara ngomong, bagaimana kita cara mencari informasi dan seterusnya. Nah, teman-teman ini adalah orang yang tepat berada di ilmu komunikasi, ilmu yang sangat luas ya. Itu kenapa dulu saya ngambilnya di manajemen tuh seperti itu. Kalau dibilang sejak kecil pengen enggak, ya itu kan proses ya, enggak juga. Tapi ternyata garis Tuhan itu ya itu, ternyata ya memang kliknya di situ gitu. Jadi akuntansi saya enggak tertarik, pembangunan saya enggak tertarik, di manajemen. Nah, ternyata di manajemen tuh ilmu yang sangat luas tadi. Tapi semua ilmu penting sih, semua ilmu penting. Hanya kenapa saya milih di situ, saya pikir manajemen itu adalah dibutuhkan di semuanya, termasuk komunikasi. Ibu kan ada di bidang ekonomi ini. Nah, pandangan Ibu terkait tata perekonomian di Indonesia sejauh ini, menurut Ibu seperti apa? Perekonomian kita ya, mau ngomong jelek atau yang bagus, ya. Tapi saya tuh nggak suka pesimis sih, saya nggak suka pesimis. Tapi kita bicaranya optimis ya. Tahun 2020 kalau kita bilang warna pelangi ya, warna pelangi kita itu di 2020 itu abu-abu agak-agak nggak cerah gitu ya. Kenapa ya? Itu tadi lah, siapa toh yang bisa menyangka pandemi yang begitu luar biasa, sesuatu yang tidak terlihat, kecil tapi kecilnya itu luar biasa mengganggu yang raksasa. Itu kan membuat semuanya berhancur berantakan ya. Nah, kalau kita bicara warna 2020 suka tidak suka kita akui perekonomian kita itu abu-abu atau nek mau ngomong kelabu kok misalnya, tapi ya tidak cerah, kurang cerah. Nah, kurang cerahnya karena kita menghadapi pandemi, dan kurang cerahnya adalah bahwa semua rencana ya, teman-teman tahu ya, rencana pemerintah itu kan harusnya kita sudah persiapan ibu kota negara, infrastruktur, sudah mau ngapa-ngapa semuanya itu harus dikurangi, harus istilahnya tadi yang refocusing istilahnya. Nah, 2020 kita minus ya, harus diakui. Tetapi negara kita ya, kan kita harus bicara optimis ya. Negara kita itu minusnya bukan minus yang medeni, bukan yang paling medeni. Justru negara-negara yang maju, negara-negara yang kita anggap sangat hebat ya, Amerika, Korea, Jepang itu luar biasa terhantamnya. Singapura itu sekarang luar biasa itu. Dan kita minusnya antara 4-5%, nanti bisa dilihat di searching. Itu kita minus. Minus artinya apa? Ya kita tidak bertumbuh ya. Harusnya itu
pendapatan negara itu banyak, bagus, ternyata harus dipakai untuk macam-macam. Banyak orang tadi yang saya bilang di awal harus adaptasi, harus survive, diberi utang. Sekarang kalau orang sakit, COVID ditanggung pemerintah, semua yang ini pemerintah yang ini. Artinya apa? 2020 kita mengalami minus growth. Kemudian kita memang banyak utang-utang kita, tapi utang-utang kita tuh ada alasannya kok. Karena kita ya tadi harus membuat 260 juta penduduk kita tuh tetap survive. Nah, saya suka menebarkan optimisme. 2021 ya, kalau saya bicara gimana kecepatan kita, saya tuh sangat happy ya, karena kita itu termasuk yang pertama, termasuk urutan terdepan yang siap dengan vaksin. Luar biasa. Ada satu bukan kawan, alumni, kakak kelas kalian yang sekarang ada di Taiwan, itu malah bingung, Bu, di sini belum mulai vaksin, Bu. Belum ada. Kok malah di Indonesia sudah mulai? Ya itu, kecepatan. Dan itu karena ya tadi, kepemimpinan pemerintah sekarang yang cepat untuk pesan. Itu sesuatu yang ini loh ya, secara leadership itu adalah kepekaan. Dia mengambil kecepatan keputusan pada saat banyak negara masih berpikir, siapa tahu dapat gratisan, ya kan, dulu kan mikirnya kan gitu, PBB akan membuat banyak negara, tapi enggak, kita tuh langsung beli. Dan kita rasakan sendiri sekarang sudah mulai akan merata ya. Bu Berta dan teman-teman dari dosen dan tenaga kependidikan sebentar lagi divaksin ya. Unika nanti sebentar lagi divaksin ya. Jadi pelayanan publik di pemerintahan dan di sekolah itu akan mendapat. Jakarta mulai hari ini dan kita juga akan mendapatkan vaksin. Semoga Juli kita sudah ketemu di kelas, semoga asal ya tadi semuanya pada protokol kesehatan, terus pada nggak tular-tularan, naik ketemu ya rasa salaman dan seterusnya. Kadang lupa ya namanya kita itu makhluk sosial. Nah, Bel, kembali ke tadi, tahun 2021 ada optimisme ya. Kalau yang namanya imunitas massal atau dalam bahasa yang sering kita dengar itu adalah herd immunity ya, 70% penduduk kita itu sudah divaksin, harapannya perekonomian ini bergerak ya. Memang banyak orang yang berpendapat kesehatan dulu yang kesehatan dulu yang diurus, nanti perekonomian nanti. Tapi yang namanya perut kan tidak bisa ditahan, semua harus makan, sehingga betul memang bahwa kesehatan itu adalah panglima ya. Teman-teman kalau pernah mendengar istilah kesehatan itu panglima, tapi ekonomi juga harus jalan. Nah, kita mengambil keseimbangan itu, ada kesehatan, ada perekonomian. Kalau enggak, kacau kita ya. Nah, oleh karenanya banyak yang sudah melihat untuk kondisi outlook perekonomian Indonesia 2021, kalau vaksin ini bagus, maka di semester ya, trimester 1 berarti antara Januari, Februari, Maret kita akan lebih baik. Di sini sudah ada data bahwa Bank Dunia sudah memperkirakan kita akan positif growth ya. Perekonomian kita membaik di pertengahan tahun 2021 dengan catatan bahwa kita bisa mengendalikan pandemi ini. Caranya gimana? Ya salah satunya vaksin. Salah duanya adalah disiplin ya. Salah tiganya adalah gimana semua bekerja bersama, bersinergi. Kalau ini diberikan ke pemerintah nggak mungkin jalan ya. Pemerintahnya sudah ngomong terus, ayo pakai masker, ayo disiplin, terus kitanya malah bulan-bulan ke mall, kongko-kongko dan seterusnya, itu namanya nggak mendukung prokes. Jadi situasinya adalah di tahun 2021 Bel, pertengahan tahun sudah banyak diperkirakan oleh IMF, Bank Dunia, dan termasuk Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa kita bisa growth
bukan growth, maksudnya bisa positif ya. Kalau growth itu kan naik, tapi positif lah, paling tidak 4-5% kita bisa positif. Harapannya seperti itu. Jadi tugasnya kita satu, menebarkan optimisme ya. Kita optimis, tapi dengan disupport oleh semua pihak gitu. Selama bertahun-tahun Ibu menggeluti dunia ekonomi ini, apakah ada pengalaman menarik yang pernah dirasakan? Ini saya nggak tahu apakah nanti pengalaman ini membuat kalian termotivasi atau tidak. Jadi dosen itu enak ya, karena ketemunya mahasiswa baru terus tiap tahun ya. Saya tiap tahun tuh ketemu mahasiswa baru ya, cah nom-nom. Dulu saya waktu belum punya anak, saya ngajar masih bujang ya. Nah, saya melihat seperti adik ya, mahasiswa itu seperti adik, karena selisihnya paling cuma berapa tahun ya, selisih kok cuma berapa tahun, 20 tahun ya, 20 tahun lebih. Sejalan sampai ke sini ya, dengan anak-anak yang sudah besar ya, dengan seumur kalian itu, saya melihat iki wis umuran anakku kok loh. Jo Bella Karolus ini kan sebaya loh. Ternyata Beta tuh udah tua ya, maksudnya, tapi semangatnya kok masih ya, saya merasa happy ya. Karena gini, apapun profesi kalian, kalau dijalani dengan happy, itu membuat kita itu tadi nyaman aja ya. Sebelum saya jadi dosen, saya pernah di perusahaan multi company ya. Nah, tapi di situ saya merasakan pengalaman bagusnya adalah kita perlu berada dalam situasi di mana tekanan itu tinggi ya. Bu Beta dulu membayangkan bekerja di perusahaan PMA itu perusahaan yang sedang mapan. Siapa tahu yang tidak kenal Coca-Cola, semua orang minum, nggak ada pesaing. Alah paling ya duduk-duduk barangnya laku. Dulu berpikirnya gitu, lulus masih fresh graduate gitu, terus keterima di Coca-Cola, terus perusahaannya barang yang laku. Nah, saya pikir saya hanya perlu datang, gaji tinggi. Ternyata guys, tapi ini perlu untuk kalian ya, bahwa kenapa perusahaan mereka itu bisa survive ya, Coca-Cola itu sudah 100 tahun lebih sampai sekarang. Kenapa mereka bisa survive? Karena mereka fight, berjuang, dan luar biasa. Dan itu dirasakan atmosfernya sampai saya sebagai seorang karyawan baru ya. Jadi ketika jam kerja itu jam 8 sampai jam setengah 5. Setiap setengah 5 saya dengan senengnya itu ya, itu sudah bawa tas gitu. Bos saya tuh ini bos saya tuh kejem. Lu mau kemana lu? Lu kan jamnya pulang Pak. Enggak, kita baru mau mulai meeting gitu. Loh, lah dari tadi ngapain? Pikir saya loh, dari tadi udah kerja kok baru mau mulai meeting. Duduk, kayak gitu. Duduk, oke. Meeting sampai jam 7. Dan saya pulang ke kos, Coca-Cola di Bawen, kosnya di Ungaran, saya naik angkot gitu. Saya bayangin aja setiap hari seperti itu. Tetapi dari situ pengalaman adalah saya dididik oleh ekosistem di mana prinsipnya gini. Kalau kamu pengen maju, kalau perusahaan ini mau menjadi nomor 1, ya semua harus bekerja, gitu. Termasuk saya yang karyawan baru. Tapi di situ saya rada waduh, enak sakjane gaji waktu saya masuk di Unika, tapi tidak usah ngomongin rupiah ya, nanti tidak kalian shock ya. Masuk di Unika dengan gaji saya di Coca-Cola itu nggak ada separuh. Kan? Nah, tetapi disitulah pilihan hidup, ya, pilihan hidup. Apalagi saya sama Bella itu sama, nanti Bella akan jadi calon ibu. Nah, di situ adalah pilihannya adalah saya punya potensi, tapi saya punya prioritas. Nah, ketika nanti di rumah tangga itu ada 2 nahkoda, repot nanti ya. Ya udahlah, satu saja.
wes yang penting golek duit sing akeh. Udah, saya tolong carikan profesi yang memang akan lebih luas gitu. Nah, disitulah Unika. Nggak, Unika itu apa toh? Gaya ya, karena saya dari Jogja. Unika itu apa? Wes Unika, wes dicoba wae. Ya, udah akhirnya masuk berproses. Kalau mau tahu berapa tahun saya di Unika, sebelum lahir anak pertama itu saya 98 guys. Saya berarti sudah mau 23 ya, 23 tahun. Jadi nggak terasa ya, nggak terasa. Terus apakah saya pernah gagal? Pernah ya. Bu Berta pernah menyesali ya, karena waktu pertama-tama awal profesi sebagai dosen itu adalah saya pikir biasa belah, wes yang penting ngalir, yo ngajar wes pulang dan seterusnya. Saya sempat beberapa tahun seperti itu. Terus satu hal ya, ini sekaligus saya menjawab pertanyaannya Bella, ada enggak mungkin pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan? Satu hal ya untuk teman-teman juga adalah sekali waktu berani keluar dari zona nyaman. Harus. Kalau saya ngikuti kenyamanan saya ya, ngapain aku sekolah? Nah, di situ saya berpikirnya gini, nunggu anak gede apa ya? Nunggu anak gede baru sekolah. Tapi selaku wong gitu ya. Karena Bu Berta itu mulai kerja di Unika itu umur 20, lulus 24. Zaman dulu nggak ada sisipan, 24, 25, 26 kok ya di Unika. Nah, kemudian saya berpikir gini, kalau nunggu anak gede ya, apa istilahnya malesnya tambah gitu. Nah, akhirnya saya keluar dari zona nyaman. Bagaimana caranya agar sekolah itu cepat selesai? Dan puji Tuhan itu harusnya itu 4 semester, saya selesaikan 19 bulan. Doa saya hanya satu, Tuhan semoga diberi kelancaran studi, karena suatu keluarga itu kan ya harus baiknya kalau berkumpul begitu. Nah itu akhirnya saya cepat kembali ke Semarang. Nah itu saya merasa sudahlah, udah ngapain sekolah. Satu kali lagi saya ditegur sama Tuhan, you adalah seorang dosen ya. Seorang dosen tanggung jawabnya adalah mentransfer ilmu. Lah kalau ilmumu nggak berkembang, kasihan muridmu. Saya mikirnya gitu aja. Loh, nek kamu mentok cari wawasan, cari ilmu, yang kamu kasihkan hanya itu aja gitu. Lah terus saya pikir, Tuhan anak saya 3, terus piye nanti repot meneh, bayangke sekolah itu kan repot. Tapi ternyata saya bilang, Tuhan kalau memang saya dikasih kesempatan sekolah, ya tolong dipermudah. Akhirnya saya keluar dari zona nyaman lagi, ya. Dan jangan bayangin sekolah ngurus anak 3 itu mudah, ya. Tapi satu yang harus kita lakukan adalah satu, keluar dari zona nyaman. Terus yang kedua adalah lakukan itu dengan happy. Udah itu aja. Jadi waktu S3 itu nggak terasa ya Kak, waktu itu hanya 3 tahun ya, 3 tahun. 3 tahun selesai, dan saya punya prinsip S2, S3 saya nggak mau keluar uang sedikit pun. Jadi saya harus cari beasiswa. Jadi S2, S3 kebetulan kalau dosen itu ada fasilitas dari negara dan kita harus apply gitu ya, tetapi tetap diseleksi dan ya alhamdulillah bisa. Jadi saya harus merelakan kenyamanan saya. Nggak ada orang sekolah tidurnya itu jam 9, nggak ada ya. Besok kalau teman-teman ambil S2, S3 itu nggak ada jam 9 bisa tidur, ya harus bekerja, belajar gitu. Tapi kalau dilakukan dengan happy itu apa sih? Hati seneng ya. Hati seneng itu apa? Energi yang keluar tuh positif gitu ya. Positif itu apa? Jadinya apa yang kita kerjakan itu nggak membuat kita menjadi suntuk. Dosen ngomong, ini you buat tugas, besok jurnalnya sekian puluh, taruh, kumpulkan besok. Kalau kita menerima perintah itu dengan grundel ya,
ini nih langsung mampet ya, langsung langsung cetut 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 cetut, kepiur kepiur gitu. Tapi kalau kita itu terimanya dengan senyum, oke, saya bisa, maka semua itu menjadi mood booster yang bagus. Jadi pesan saya, tidak usah takut dengan kenyamanan, silahkan keluar dari zona nyaman, kemudian lakukan itu dengan happy. Semua yang dicita-citakan tuh pasti berhasil. Tapi nggak boleh instan ya. Jangan membayangkan paling gampang, paling enggak. Tetap harus berusaha. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir aja mungkin apa rencana ke depan Ibu untuk terus eksis di bidang ini? Mungkin rencana pribadi berbentuk proyek penelitian atau inovasi dan lain-lain. Ya, saya nggak muluk-muluk, Bel. Jadi Bu Belta hanya pengen bahwa selagi saya masih boleh berkarya, ya, kemudian sejauh usia yang diberikan ke saya hanya bisa berharap bermanfaat, ya, bermanfaat aja. Ya, bermanfaat untuk anak-anak, keluarga, kemudian untuk mahasiswa, lembaga, institusi, dan sebagainya. Prinsip saya begini, bahwa ternyata sekian puluh tahun saya berprofesi, ya, saya tuh kadang malu sama siapa? Teman-teman di Unika, dosen-dosen di Unika itu banyak yang luar biasa. Ada yang punya buku, ya, buku banyak, kemudian penelitian banyak dan seterusnya. Kadang itu adalah tantangan untuk kita. Jadi jangan pernah berpuas diri. Justru saya tuh gini, ya ampun, sekian puluh tahun orang di buku, padahal ngajar setiap semester. Dulu kalian belum ngalami ya, dosen ngajar pakai OHP belum ya? Tidak ada ya. Dulu saya tuh sampai punya itu yang plastik itu tuh terus dikumpulin tuh banyak banget ya. Padahal setiap materi itu kan ditulis. Nek dikumpul tuh udah banyak banget. Setiap semester ganti nulis, terus nanti dikasih di OHP itu, dinyalakan lampunya, terus kapur. Nggak pernah ya kalian kan? Itu Bu Belta ngalami semua. Nah, di situ kalau itu materi pelajaran itu saya kumpulin kan sajane sudah di buku. Tapi kenapa kok tidak pernah jadi? Nah, itu berarti apa? Berarti satu evaluasi bagi saya bahwa sebenarnya banyak yang harus bisa dikerjakan gitu. Ini ibaratnya itu profesi apapun, kebetulan saya seorang dosen, itu harus punya tanggung jawab untuk semakin meningkatkan kapabilitas diri. Ya. Saya lemah untuk membuat buku, saya lemah dalam bahasa Inggris, saya lemah dalam banyak hal lah. Nah, disitulah saya mencoba untuk, meskipun sudah tua, sudah senior, ya makanya saya mencoba menebus dosa nih ceritanya. Nah, ini sekarang mulai mencoba membantu. Ya, ini ada satu terbit, ini dua, ini beberapa buku akan terbit. Tapi ya sederhana aja, simpel-simpel aja. Mungkin dari hasil riset jadikan buku. Jadi saya pengennya adalah selagi saya masih diberi waktu, ya saya berprofesi dengan sebaik-baiknya. Nanti ketika sudah nggak ada di dunia ini bisa lihat, oh ini dulu omamu atau makmu ini bukunya ini kayak gini loh, gitu. Ada semacam kita perlu yang namanya itu jejak, meninggalkan jejak, kemudian dia bisa lihat, oh ini dulu sih makconya. Makco itu dulu bisa nulis gitu ya. Jadi prinsipnya keluarlah dari zona nyaman, jangan khawatir dengan kenyamanan. 2, kemudian happy. Kemudian yang ketiga, selagi ada waktu, buatlah semuanya itu menjadi positif gitu ya. Masih banyak kekurangannya, tetapi ya pokoknya saya usahakan semaksimal mungkin.